Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Tipu daya syaitan. Sebagaimana yang kita sudah maklum bahwa manusia itu diciptakan Allah, tujuan pokok utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Tuhan, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, syaitan ini tahu benar tujuan manusia diciptakan, yaitu untuk beribadah. Nah, maka dia semaksimal mungkin menggunakan kemampuannya untuk menghalangi manusia dari tujuan diciptakannya tadi, yaitu untuk beribadah. Berbagai macam cara dia menghalangi kita agar kita kada menjadi hamba Allah nang beribadah, nang mengabdikan diri, supaya manusia nanti menjadi kawan syaitan, kawan iblis di dalam api neraka. Maka kita sebagai manusia yang mana syaitan adalah musuh bubuyutan kita, musuh sejak nenek moyang kita Nabiullah Adam sampai sekarang, sampai kiamat, syaitan adalah musuh yang nyata. Dan sebagai musuh tentu dia tidak akan pernah tinggal diam kalau manusia melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Maka bermacam-macam cara dia untuk menipu kita agar kita gagal dalam beribadah, atau walaupun beribadah tapi ibadah kita jadi rusak. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kalau di luar ibadah itu tipu daya syaitan banyak aja juga. Yang perlu kita amati dalam ibadah, karena tipu daya syaitan itu sangat halus dalam ibadah. Kita merasa asal beribadah dah, padahal dalam ibadah yang kita kerjakan ternyata kita terjebak dalam tipuan syaitan. Kalau orang yang di luar ibadah, itu nyata aja mudah ditipu syaitan. Yang sangat sulit itu syaitan yang menipu orang ahli ibadah. Tapi walaupun begitu, syaitan kada pernah menyerah. Gagal sekali, cobanya pulang. Gagal sekali, cobanya terus. Kada pernah ada kamus putus asa bagi syaitan dalam menggoda manusia. Tipu daya syaitan. Kerjanya syaitan seperti yang telah dijelaskan terdahulu adalah mencelakakan dan menjerumuskan manusia ke dalam siksa dunia, di alam barzah karena siksa juga, dan di akhirat. Nah, itu yang menjadi kerjanya sejak zaman dahulu. Kayak apa manusia bisa terjerumus ke dalam siksaan, baik siksa dunia, siksa di alam kubur, apalagi nanti siksa di akhirat di dalam api neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah manusia supaya menjadikan syaitan sebagai musuh yang nyata. Dan syaitan dalam menyesatkan manusia sangat cerdik, sehingga kalau kurang hati-hati dan waspada,
kurang berpikir, dan kurang beramal soleh, mudah sekali terperangkap dengan tipu dayanya. Karena yang digodanya adalah hati, yang menjadi sentral manusia kan hati, itu nang dipikirakannya. Sedangkan hati adalah termasuk alam malakut atau alam gaib. Nah, maka kita perlu berwaspada. Sebagai contoh kebijaksanaannya di dalam menyesatkan manusia yang telah dikhabarkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Nah, siasat liciknya tuh Tuhan kisahkan salah satu upaya syaitan, cara syaitan menggoda manusia. Ya Tuhan dalam Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Artinya bermula syaitan itu selalu menakut-nakuti akan kamu akan kepakiran. Nah, syaitan tuh tahu kelemahan kita. Kelemahan manusia itu urusan duit. Takutan kada berduit, takutan susah hidup, takutan pakir. Itu tuh nang senjata syaitan untuk menakutani kita. Sehingga hendak bersedekah tak pikir, mau kurang kena duit. Nah kayak Tuhan kada pacang beri lagi. Antua syaitan ngarannya. Hendak kawin takutan. Dia kena makan anak kurang. Ya syaitan tuh pekerja inya. Jadi syaitan tuh tahu kunci kelemahan kita, takutan pakir. Ayo, si pandang kan takutan pakir nih. Nang berduit, takutan banget lu kok habis duit. Nang kada berduit itu sudahnya deh lo. Hantu padahkan Tuhan deh. Syaitan itu dia Tuhan menakut-nakuti akan kamu akan kepakiran. Padahal lawan nih, jalan nih, kada aja pakir dah. Cuma itu bang syaitan tuh. Mau yahi kita, lu takutan pakir bilang gawingin nih. Nah, jadi itu ingatakan tuh kunci syaitan melemahkan perasaan kita, takutan pakir. Takutan mikirkan kayak apa kena masa depan. Kayak panjang umur, mikirkan masa depan. Kayak apa kena anak, kayak apa kena cucu. Oh jujur mikirkan. Jeleni ha. Kawai hidup. Nah, cuma itu bang syaitan tadi selalu menakut-nakuti kita dengan kepakiran. Amun hantu kita kada takutan. Amun pakir takutan manusia tuh. Ada berduit takutan, habis duit takutan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian pulang agar berbuat fahsya. Karena takutan miskin, ya tuh anak korupsi itu pikiran. Anak juntan, anak julasi orang. Karena takutan pakir, bermuara dari takutan pakir, bisikinya agar kita melakukan jalan-jalan nang kada bujur untuk cari harta. Karena takutan pakir tadi. Ya fahsya ngarannya gitu. Nah sementara Allah menjanjikan kepada kalian, bila kita bersedekah, bila kita berimpak, bila kita ini itu, dijanjikan Tuhan pertama ampunan. Dapat ampunan deh. Tambah pulang dapat fadlan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Macam-macam karunia Tuhan tuh. Termasuk tadi keluasan rezeki itu, karunia Tuhan. Nah, jadi dua hal yang bertentangan. Satu sisi syaitan menakut-nakutani agar takutan pakir, lalu disuruhnya kita berbuat fahsya dengan mencuntan, dengan korupsi, dengan menculasi macam-macam agar jangan takutan pakir tadi, supaya ada si jaminan hidup. Nah sementara Allah di satu sisi Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Nah itu diantara cara syaitan menggoda manusia, karena syaitan tahu benar kelemahan kita, takutan pakir. Bermula syaitan itu selalu menakut-nakuti akan kamu akan kepakiran dan menyuruh kamu dengan perbuatan keji. Fahsya tadi ya tadi. Kaitannya mau pakir, fahsya ya, juntan, korupsi, colasi orang. Supaya banyak berduit, nyaman kada pakir. Caranya cara nang kada bujur dibisiki syaitan. Dan Allah Ta'ala menjanjikan akan kamu keampunan dan karunia. Dan Allah Ta'ala tuh Tuhan sangat luas karunia-Nya. Dia iming-imingi Tuhan, jangan takutan. Kita memiliki Tuhan nang luas benar karunia-Nya. Kenapa takutan ha? Takutan pakir ha.
Dan karunia Allah, dan Allah Ta'ala sangat luas karunianya, lagi pula yang mengetahui segala-galanya. Nah itu contoh Jasidin, bagaimana liciknya syaitan menyelinap ke dalam hati kita, menakut-nakutani hati kita, takutan pakir tadi. Di dalam ayat ini jelas kepintaran syaitan menyesatkan manusia dengan mula-mula ditakut-takuti kepakiran, ditakut-takuti pakir, dan dilupakannya akan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya menurut yang sudah ditentukan dengan iradat dan takdir Allah Ta'ala pada azali. Maka apabila manusia nih dirasuki takut pakir, takut pakir itu ngalih kisahkan deh, hendak aku berusaha berdagang, lo bangkrut kerja di berusaha, hendak kasih tuh lo habis duit, itu pang dihantui oleh kepakiran tadi. Nah jadi maka apabila manusia dirasuki takut pakir, dia akan mau dan mudah berbuat apa saja dengan segala kemaksiatan. Nah Jasidin, oleh karena itu kata Allah Ta'ala berikutnya sambungannya, wa ya'murukum bil fahsya. Karena bila orang itu sudah takutan pakir, lalu dibisikinya agar berbuat fahsya, berbuat curang, berbuat culas, mencuntan, korupsi, menipu orang, karena semuaan sudah berdasarkan takutan pakir tadi. Dan ia menyuruh kamu dengan segala perbuatan keji. Kemudian di bawah ini kata beliau dituliskan bagaimana pula tipu daya syaitan di dalam mengerjakan ibadah, yaitu ada 7 bentuk dan tingkatan tipu daya. Nah, jadi kalau tadi kan secara umum syaitan itu tahu kelemahan kita, di mana kelemahan manusia selalu dihantui oleh perasaan takutan pakir. Dan itu kita rasakan beritaan, cuma sedikit banyaknya aja lagi. Awak adanya mengendalikan diri. Ayo, Tuan Gurukin takutan pakir. Sipangan takutan. Secara umum manusia takutan pakir. Nah, cuma mampu kadanya mengendalikan hati dengan mengingat-ingat janji-janji Allah. Nah, itu aja nang kawamannya teralakan doh. Jadi ilmulah yang menjadi cara untuk kita melawan perasaan yang dibisikkan oleh syaitan, takutan pakir tadi. Apakah takutan pakir tuh jadinya? Sayangnya orang kada berzakat tuh. Kenapa tak kada berzakat? Ya takutan pakir. Jakanya kada takutan pakir, jangankan zakat. Nang sunatnya gin pak digawinya. Amun sawat zakat tuh kada digawinya, nang sunat pang. Kayaknya makin naik loh kok. Kenapa tang penyebabnya? Ya takutan pakir tadi. Sampai dah saatnya harus naik haji, dulu nih naik haji. Takutan lu habis duit. Sampai saatnya bawa merah, dulu nih bawa merah, sing banyakan duit. Nah dipikirkan kayak pakai anak, kayak pakai anak kuliah. Panjangnya mikirkan kau jujur, kayak Tuhan kada pacang beri rezeki lagi. Nah itu karena sangka buruk lawan Allah Ta'ala. Dikira Tuhan ingin sini aja kita diberi rezeki. Mun kita masih ada umur, ada nih pang makanan hak. Siapa kali makan tuh sehari tuh? 3 kali lu kok bisa lebih. 3 tuh nah wajibnya belum kabliyah ba'diyah. Pintol tuh makanan wajib itu kada kawakadin tuh. Kada kawakan tambahkan pintol dalam sehari ini genel awak lamak latihan. Nah, rezeki itu ada heje, jangan takutan. Apa? Jaka Tuhan nak mati kita mulai beheri kita mati. Dah kau nyusu mutung sakit. Pas beimpos mati orangnya nah. Jaka Tuhan nak mati mulai beheri kita mati. Mulai kakak kita mati. Ternyata tuh sampai genel ini diberi Tuhan rezeki. Masa takutan untuk menghadapi masa depan? Takutan banget. Dah aku nak sekolah pesantren, suram masa depan. Di siapa? Nah ada nih bang guru-guru nih kan. Besar di motoran dah kok. Ada pemakan dulu kok. Ada aja rezeki apa takutan. Nah, dan orang-orang nang sekolah-sekolah umum tuh bang pasti garang sukses hidup dalam urusan dunia. Ada tanto aja juga dulu kok. Sarjana ekonomi, pokoknya kok dari gawian. Sarjana ekonomi itu nang kita kada sarjanaan datang duit. Jadi itulah rahasia Allah. Nah setelah terbukti nang kita jalani ini ada aja rezeki, duit ada aja, pemakan ada aja, mengapa tang takutan untuk menghadapi masa depan tuh? Nah itulah dia tadi godaan syaitan. Syaitan menjanji-janjikan kepakiran. Sehingga kuitan nang takutan pakir tadi, ya tadi
anak dicadakan sekolah, nah kira-kira imbahnya bisa begawi, ya silahkan ke bapak, cuma agamanya diisi. Takutan pakir tuh kadang bisa terhilangkan dalam hati kita, mungkin kita punya ilmu. Mun kita punya ilmu, punya agama yang kuat, perasaan bisikan syaitan tuh kau aja diatasi. Bisikan syaitan yang nyuruh kita takutan pakir tadi nih, kau diatasi. Nah sekarang kata beliau ingin menyampaikan tipu daya syaitan dalam bab ibadah. Kan tadi sudah Bapak sampaikan bahwa syaitan tuh tahu banget tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Maka kita memang hendak beribadah, dan kita kan sudah bertobat nih, bab taubat sudah kita bicarakan. Nah setelah taubat kita lakukan, kita bersih daripada dosa, lalu hendak mulai beribadah. Bertobat nih, hendak beribadah. Nah itu bila kada berilmu bisa kena jebakan syaitan. Nah perlu kita tahu apa jebakan-jebakannya. Nah jadi bila ada orang tuh hendak beribadah, maka ada beberapa tahap jebakan syaitan itu. Pertama, Jasidin, dengan dicegahnya mengerjakan ibadah. Ini dulu langkah pertama agar syaitan. Bisikinya jangan beribadah, lapah. Nah apakah nang menghantui pikiran kita, akhirnya kita kada beribadah. Nah ini langkah pertamanya. Amun kita lolos, kena ada pulang tahap level kedua godaannya. Ini holo dicobainya. Tergantung orangnya kan, bisa aja orang di level 1 kalah deh. Kayak main apa tuh, nang di HP tuh. Main ular. Hanya level 1. Kalah deh. Nah, ada ahli belum gini. Orang yang tak ahli mungkin kawal lulus level 1. Level 2 kalahnya bisa. Lulus level 2, level 3 kalahnya. Nah, kayak itu juga kayaknya nih. Jadi mungkin kita tahu tuh bagaimana nah, berusaha untuk supaya lulus di semua level dalam kita beribadah. Jadi pertama dengan dicegahnya mengerjakan ibadah. Dibisiki syaitan, disuruhnya kita jangan beribadah. Ini merupakan usahanya yang pertama. Nah, keuntungan aja setan nih. Ada nang manjahut, ada nang menangkap, ada nang kuat, tergantung. Aman orang nang kada kuat tadi hanya dibisikin tuh. Kada jadi ibadah, asal apa, asal kulir. Nah, apa ada suka setan. Hanya level pertama KO deh. Kalah deh. Nah, kemudian jika ia mendapat pemeliharaan daripada Allah Ta'ala, digodanya lagi dengan cara berikut, yaitu yang kedua pulang. Contoh ringan aja nih, kan orang hendak beribadah tuh, anggaplah contoh ringan tahajud. Memang ada pang niat tahajud tuh, kayak bila sampai jamnya aja syaitan nyaman guring ha, guring ya nyaman. Tahajud tuh kan aja wajib sunat je, oh tahunya dihukum. Kadang-kadang orang tertipu di sini deh, akhirnya kada bangun betarus. Padahal ada geritik awal tuh ada hendak beribadah, cuma imbah digodanya akhirnya kada jadi tahajud. Nah ini kalah di level pertama, kiok di level pertama. Coba kita rasakan, apalagi kita kada biasa bertahajud, nang biasa gen ketika bangun tuh ada pikiran hendak guring pulang. Makanya dinyatakan oleh Bilal, as-salatu khairum minan naum. Itu gen masih kalah mulu kok, apalagi jangan dinyatakan. Nah jadi kalau ternyata Allah pelihara sehingga tetap hati kancang hendak beribadah, kada kau dioyahi syaitan, lapah aja syaitan, ada tuh hai dilapah, kancang juga hati hendak beribadah. Nah lolos deh kita level 1, jaga level 2. Kada berdiam kada syaitan, lo menyarah, kada menyarahinya. Ada kata nyarah bagi syaitan. Nah jadi Jasidin, kemudian jika ia mendapat pemeliharaan daripada Allah Ta'ala, digodanya lagi dengan cara berikut ini. Hati hendak juga cangkal beribadah, kada kau dioyahi oleh syaitan. Nah hanya jebakan syaitan yang kedua, digodanya lagi dengan taswib atau menunda-nunda perbuatan ibadah. Kakain lagi ya syaitan panjang aja waktunya. Kayak tadi Thailand dan tahajud, aja syaitannya pukul 3. Subuh jam 5 hanya 2 jam lagi, malaran sajam-jam guring lagi. Suruhnya kayak itu. Ada suah kita merasa kayak itu di perasaan. Saya tuh bisiki kada jenang lipos-lipos sige talinga. Mau ada nang bisiki talinga tulah syaitan loh. Di perasaan tuh bisa menyelinap di perasaan kita. Perasaan kita asa kada syaitan gitu, padahal syaitan. Pintarnya inya tuh. Ada di perasaan, hendak nunda. Kakainas tumat lagi nah. Ada kan?
Antus itu pulang. Artinya kalaupun tegawi melaran ya syaitan terlambatnya gawi. Ngintugin di palarnya. Menangati kada kawada. Suruhnya pulang menunda. Walaupun kita sembahyang masih sampai di zuhur nih. Aja syaitan zuhur tuh waktunya parak asarnya habis. Apa panjang hak. Ngintu lu gawi kakain nagin. Akhirnya masih kita kakain nagin. Akhirnya sambayang pukul 2:30. Sahai sembiang kita tuh malarannya syaitan ngintu barang lu nya kurang pahalanya. Kan syaitan tuh yang itu di palarnya. Mungkin kita kada mau malarnya tuh lo sedikit tuh aja kita untukin palarnya juga. Nah, kada kau menangati beribadah disuruhnya kita taswib menunda-nunda. Nah, itu jebakan kedua ingatakan tuh. Bila ada di perasaan tuh anak nunda-nunda. Nah, ini jebakan syaitan. Capati kita gawi segeranya. Tapak kalah syaitan. Lulus kita pada jebakan level kedua ini. Kan banyak orang yang biasanya benar lambat sembahyang tuh. Tahu pang sambil yang tujar waktunya muasak luas saja. Ah itu tuh bujur deh kada salah cara pikir. Cuma syaitan tuh nya kada kawa menangati kita sembahyang pahalanya barang kurang. Kan pahala di awal waktu dengan pahala di pertengahan waktu kada sama Tuhan beri. Kada pajang sama duit gajinya jabat kita tuh. Dari awal tentu lebih banyak. Melaran di syaitannya kada banyak dapat pahalanya. Hangin tuh di palarnya. Nah itu satu dua dah. Nah, jadi digunanya lagi dengan taswib atau menunda-nunda perbuatan ibadah. Dilupakannya bahwa Allah Ta'ala menghidupkannya di dunia adalah semata-mata untuk ibadah. Atau tazawwad atau membuat bekal. Dan jika diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada godaan tingkat kedua, usahakan lagi oleh syaitan dengan usahanya yang berikutnya, yaitu yang ketiga. Lulus kita nang kedua nih, kada hakun kita menunda, tetap kita ingin kerjakan sembahyang di awal waktu. Wah, ya setan, lulus dengan ini. Jebakan ketiga pulang. Nah, dikatakan jebakannya nih. Jadi kita hanya merasakan diri kita masing-masing. Jebakan pertama, model di tangatinya kalau usaha yang beribadah lapah. Namun ada perasaan kayak itu, tuh lipal satu hanya gitu. Kayak apa ini atasi supaya jangan kada beribadah. Nah, karena bila kita nak beribadah, jadi setan kakain lagi. Panjang aja waktunya lagi. Nah, lawan nih pulang tuh syaitan tuh nang menyuruh kita kakain. Kan macam-macam. Alasan kakain tuh. Alangan lah begawi. Alangan di pahumaan. Alangan ini, alangan itu. Macam-macam. Alangan. Padahal nang alangan tuh disalah alangan. Iso gen. Alangan cuma masih itu loh kok. Kada habis juga masih. Ada ya habisnya gawian dunia tuh. Soalnya aneh alangan. Tapi syaitan bisa nyuruh kita tuh supaya lambat. Alasannya alangan. Sayyidina Ali tuh Sidin menyusun bata nih, kan maulah rumahan tuh nyusun bata. Sabigi lagi habis bang orang lapas Sidin. Kita segitu haji kita bata alangan tuh kita bisa maalangan tuh. Tuh menunjukkan kita nih masih menimbang-nimbang urusan Tuhan tuh kawai. Tuhan maklum ya. Tuhan disuruh maklum. Orang seorang nak maklum aturan Tuhan. Jangan Tuhan disuruh memaklumi kehendak kita. Kada kayak itu. Sabigi lagi betanya habis jadi kita tuh siapa garang lawasnya bang orang lapas Sidin. Biang Sidin. Karenanya biasa masih ada bulan gawian lain. Kalau jadi tunggal di gawian lo. Ada kena mempelester lagi nang apa kah gawiannya. Nah itu Sidin. Nah itu udah seru mencerminkan orang-orang yang memang begitu ingin dilihat Allah menjadi hamba yang betul-betul mengutamakan Allah ketimbang mengutamakan yang lain. Nah itu kan macam-macam lagi usaha kita napakah harta napakah lepas apalagi kita hati kita memang hendak mengutamakan Allah. Allah melihat pada hati kita hendak mengutamakan Sidin, jaga hidup tuh nyaman tuh. Allah kadang akan menyamakan sikap Sidin antara orang yang maha hati akan kewajiban perintah Sidin dengan orang yang melalambatakan. Kada sama Tuhan perlakukan di dunia, kada sama di akhirat apalagi kada pajang sama. Jadi orang segeranya masuk surga itu tergantung bagaimana segeranya orang tadi dalam melaksanakan perintah-perintah Allah di dunia. Masuk surga itu kan berurutan, ada kau hendak duluan, lu berbukaan lajuan dia kawa gitu. Ada urutannya sudah. Ada kau hendak. Jadi mau hendak mencapai urutan di dunia ini usaha kita. Mau hendak lambat masuk surga di dunia ini juga. Jadi kalau ternyata mampu kita mengalahkan godaan syaitan tingkat kedua, di mana kita disuruhnya bala lambat, tetap kita kerjakan sesegeranya di awal waktu. Nah, datanginya pulang di jalan yang ketiga. Ketiga,
digodanya dengan ajalah. Ajalah nih begesak gawinya. Tuh orang mah dengi itu nana bertukar. Yuk cepati, begesak nih gawinya. Akhirnya lu gawian tuh kada sempurna ibadah tadi. Nah malaran ya setan kurang nilainya. Han, itu kan dipalarnya menggoda kita tadi. Jadi ajalah artinya supaya mengerjakan ibadah dengan tergesak-gesak. Maksudnya supaya ibadahnya sia-sia tidak diterima bisa. Sampai sambiang kada batu makninah lagi itu. Itu arah aja setannya sambiangan. Kada batu makninah itu sama kada usahan. Lapah kita. Atau batu makninah juga. Nah susunatnya banyak terbuang. Banyak tertinggalkan. Kurang juga nilainya. Allah tuh memberi pahlawan kita sembahyang ini ya tergantung bagus kadanya gawiannya. Bagus barangnya, larang nilainya. Sembarangan barangnya tuh kayak orang tuh. Baju nang sembarangan membikinnya itu harganya murah. Kan orang memeriksa jahitannya pirot, kemudian urungkangnya banyak. Hendak harga larang, ada banyak orang nukari. Coba kan nang bemirek, pak jika tak bertanya bemirek maksud bemirek nang terkenal. Dasar harat, kainnya bagus, jahitannya rapi, tambah pulang gitu orang macam-macam supaya terlihat indah tuh. Dasar larang aja kok. Nah kayak itu juga nilai sembahyang kita tuh sangat tergantung kepada kebagusan, kesempurnaan dalam kita menggawi. Nah syaitan tingkat ketiga di usahanya kita begesak. Akhirnya nafsu sortnya kita tinggal, rukunnya lagi. Alasannya yang penting sah. Ya ini warta tipuan syaitan. Jangan yang penting sah, yang penting harat. Oh itu yang penting, bukan asal sah aja. Nah situ syaitan kawa mengurangi nilai ibadah kita. Syaitan ngarannya. Dan jika ia si orang yang digudanya agar bagasak tadi nih mendapat taufik hidayah daripada Allah Ta'ala sehingga ia dapat mengerjakan ibadah dengan tenang dan sabar dan disusulnya lagi dengan usaha yang berikut yaitu yang keempat. Nyatakan di jebakannya. Pertama, suruhnya jangan beribadah. Bila ada bisikan di hati kayak itu, tuh syaitan tuh namanya nyuruh jangan sembahyang, jangan puasa, jangan beribadah. Mesti dilawan. Bila kita tetap hendak beribadah, jadinya kakainagin. Lawan pulang, dihendak kita kakainah. Anak sesegeranya. Suruhnya begesak, ya capati ya. Awal bela lawas sembiang tuh. Nah, akhirnya nafsu sodat kita tinggal. Kita lawan, arah salah lapahnya. Tatap kita sembiang membaca doa iftitah. Fatihah dibaca per ayat. Anak enam sempurna. Baca pulang surahnya. Rukuknya 3 kali bacaannya secara sempurna. At-tahiyatul pulang imbah selesai innaka hamidum majid, baca pulang doa-doa nang disuruh Nabi kita dibaca imbah tahiyat sampai tuntung pakalahinya. Padahal hati hendak cepat. Hendak jual laju kok. Cuma kita lawan nih memasakkan hati ini nyuruh laju terus. Kita lawan nih. Nah, kalah syaitan. Kawa kita lulus dari jebakan syaitan nang ketiga. Selamat, ada selamat belum? Syaitan ngarannya lo kok. Dasar musuh ini. Yaitu nang keempat pulang. Bila kita selamat dari jebakan nang ketiga, nang keempat dengan disuruhnya menyempurnakan ibadah. Berbalik pulangnya. Tadi menangati, cepat, cuma kada sempurna. Ternyata kita tetap hendak sempurna. Ayonya sempurnakan ibadah. Bahkan dibisikannya, ini gawing ini bagus di gawing ini. Jaga ujungnya. Syaitan marahnya. Jadi dengan disuruhnya menyempurnakan ibadah atau amal, tetapi dengan disertai riya, masuk pulang dalam bab riya. Wah, jadi syaitan. Berarti itu orang ada melihat ikam sembiang, kada bagus, kenalah tu orang ada bagus. Masa ustaz sembiang kada bagus? Menyentuh pulang dan mendorong kita jadi bagus. Karena ingin dinilai oleh manusia. Nah, menyelinap pulang riya. Syaitan. Alihnya melawan syaitan dulu. Kita belajar kita nang belajar bisa kana, nang kada belajar bang. Mungkin ya karena harus jebakannya. Itu tuh parunya kita tahu. Amun kita belajar nih, kita berusaha supaya kadang-kadang jebak, karena juga jebak, minta ampun lawan Tuhan. Arti itulah kekurangan kita, itulah ketidaksanggupan kita, dan terus berusaha untuk agar jebakan-jebakan berikutnya kawal kita atasi, agar kita kada selalu diganggu, digoda oleh syaitan.
Jadi yang keempat, pulang tadi disuruhnya menyempurnakan ibadah, cuma oleh syaitan disusupikannya hati kita riya. Karena makhluk, supaya tujuannya, jadi dia nyuruh kita riya, ibadahnya sia-sia dan mendapat dosa. Pulang nih, pintarnya syaitan. Jadi kita wajib belajar bab riya, supaya tahu jebakan syaitan dalam bab riya. Bila disarang oleh syaitan di jurus riya, kita punya jurus untuk menepisnya. Karena jurus harus dilawan dengan jurus. Orang main kuntau tuh, muntahu palapasan jurus main jurus, biar orang dari belakang menyerang kada kelihatan. Tagesidin ahli main kuntau, gurunya maha guru main kuntau nih. Itu biar belakangan kawas ini melepasakan. Kita ini biar berhadapan melihat jurus orang, ngarah kada bisa melepasakan, tetapi karena tadi disertai riya karena makhluk supaya ibadahnya sia-sia dan mendapat dosa. Dan jika ia diselamatkan oleh Allah Ta'ala, selamat daripada riya, kayak apa caranya? Itu dalam bab riya bicaranya, kada di sini. Kayaknya holo kita tahu holo jebakannya nyaman minandui jebakannya. Sehingga ia dapat mengerjakan amal dengan ikhlas. Bemandakkah syaitan? Kada bemandak belum. Kayak apa pulang nih? Dipitnahnya lagi, digodanya lagi, dipitnah itu maksudnya dengan yang berikut, yaitu nang kalimat. Yaitu dengan memasukkan rasa ujub ke dalam hati. Ikhlas kawadah. Bahja setan ikam ni dasar harat kawa ikhlas. Di kampungnya pun tadi orang kawa ikhlas kayak kawa deh. Ngintu pulang lu asa genel awak. Asa di hati Jepang masa genel tuh, asa hebat perasaan. Asa agak perasaan nah ngintu pulang nang mulah ibadah kita rusak. Jadi topang syaitan ngarannya. Kan kawa di kita ikhlas. Di ambungnya pulang perasaan kita, jadi syaitan hebat ikamnya. Ikhlas luar biasa ikamnya. Takjub aku. Luas kan kayak orang memuji kita tuh. Bahadapan tuh. Kadang-kadang kita bisa tertipu dengan pujian orang tadi. Luas genal gulu beju. Asa harat. Padahal orang hendak mencelakakan kita. Nah kayak buntel tuh, digigiling. Buntel tuh boleh digiling namanya. Begenal lo kok. Wah, begenal, asa himolo begenal. Tutuhok begenal pas pecah rokokan itu tuh. Jadi syaitan itu membisiki kita ujub, itu pulang. Nah, perlu pulang tahu jurus supaya kalau disarang ujub, kayak apa menangkisnya. Nah, belajar pulang bab ujub. Kada kalau di sini belajar kayak dulu bagaimana dulu. Nah, itu tuh jadi perlunya ilmu tuh. Banyak harus kita tahu agar kita bisa selamat dari jebakan syaitan tadi. Syaitan tuh ngalihai disahkan musuh nang bubujur-bubuyutan tuh. Jadi yang kelima yaitu dengan memasukkan rasa ujub ke dalam hatinya, rasa takjub, rasa kagum lawan diri, kadi ingat pada itu barian Tuhan. Nah, jadi ujub itu merasa diri mampu, diri hebat. Jadi kadi ingat menisbahkan itu dari Allah. Dan orang ujub tuh orang yang sangat disariki Tuhan. Contoh ringan nih, kira-kira kita menilai kayak apa di penilaian kita. Kan hakikatnya secara hakikat manusia itu kan la haula wala quwata illa billah. Mun Allah kada memberi kita petunjuk, kada tahu kita nang bujur. Tahu pulang nang bujur. Mun Allah kada beri taufik, diberikan kelinganan, kada kau kita menggawi. Ternyata semua ditolong oleh Allah. Kita nang ada apa-apaan ditolong oleh Allah. Kau akhirnya beribadah, ada kelebihan, kan mestinya itu sadar diri. Oh ini Allah yang memberi. Nah panang hendak aku agak akan amun berian orang dia kan mestinya kayak itu kan, cuma itu kan diingat ya. Kita aja tuh misalnya ada seorang orang nih hidup sebatang kara, keluarga dia diisi, hidup susah, malih miskin, susah hidup menderita, sebatang kara pulang. Akhirnya ada orang nang pamurah nang kasihan, disidin ikam nih kan keluarga kada diisi, tempat tinggal dia diisi, makan kada tantu, hidup makan saban hari itu kayak ini aja nah. Cak umpat aku gini aku berdagangan. Pokoknya ikam makan aja insyaallah. Aku makan juga kau jasidin. Orang nang kada diisi apa-apa tadi nih. Sebatang kara hidup miskin, hidup susah, makan ngalih. Ada orang pamurah nang ternyata hakun membawai kita ke rumah sidin untuk membantu sidin. Jasidin soal makan ikam tanang aja, ku jamin. Aku makan, kau makan. Alhamdulillah.
Akhirnya kita umpat sidin, manggini sidin, dia makan sidin. Kadang-kadang diberi sidin duit keperluan macam-macam. Berjalan hidup kayak itu 1 tahun 2 tahun. Pinang lihat sidin, kita pinang bisa di pinang berdagang. Kau aja ditinggalkan bisa. Di sidin, bah melihat 2-3 tahun di sini kayak ini aja nah. Ikam ni bapak kalaman dia berdagang. Ikam coba pang nih duit ku beri ku jemi modal seorang ini. Usahakan seorang supaya ikam dapat untung. Tapi itu pun tetap aja dihawasi sidin. Lo pinang salah putaran duit kena kasihannya bangkrut. Dihawasi akan sidin, dibimbing tetap nih, diberi modal. Akhirnya alhamdulillah berkembang, lu sukses. Lu kaya raya orang tadi kakak tadi. Lalu ternyata dihiga sidin nang membantu tadi, lu berucap, aku nih hebat berdagang. Aku nih jenius dalam berdagang. Saya ikut kadingat menyambat jasa sidin nih. Dengar sidin kira kayak apa perasaan sidin? Wah, sidin nang di siapa tuh asalnya? Ya ada aku. Kada pacang sukses kayak ini. Ternyata berkisah ke orang kada dia mengatakan jasa sidin lagi. Berterima kasih tuh kada. Merasa seorang nah harat, seorang nah hebat, seorang nah berpengalaman. Kira-kira kita tahu orang nang kayak itu mengaku nih kayak apa pandangan kita. Ini kita orang bungol ini. Allah tuh melihat kita kayak itu padahal Allah yang membantu senyaan. Allah yang memberi hidayah, Allah yang meringankan hati kita, Allah yang memilih kita untuk jadi orang yang taat. Lu merasa saharat, maulah kada sarik Tuhan. Nah itu ujub ngarannya. Nah syaitan pintarnya menyusupakan perasaan ujub tadi. Maka kita harus tahu kayak apa cara menangkis kalau ada serangan ujub daripada syaitan. Kalimat deh. Ujub yaitu merasa besar diri dengan macam-macam nikmat yang ada padanya dan merasa aman daripada lenyapnya nikmat tersebut dan lupa bahwa nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Nah ini ujub ngarannya. Jadi orang tuh bisa ujub tanpa perlu ada orang lain. Ini ujub tuh melihat diri sendiri aja, kadang membanding ke orang bang. Amun sudah membanding ke orang, aku taharat pada inya, ini sudah meningkat kepada sombong. Sombong tuh ada bandingannya. Kalau ujub nih, kada ada bandingannya. Melihat diri seorang punya kelebihan, kokoreheng sorangan. Ya, jika kokoreheng itu ingat lawan Allah, gembira hati karena Allah memilih aku jadi orang baik. Nah itu kada apa-apa, soka Tuhan. Masih ingat lawan Tuhan yang memberi. Ini kada ingat lalu-lalu, asa seorang naharatnya. Nah itu merusak ibadah, itu merusak pahala. Maka jika ia melihat minnatun itu datang dari Allah, anugerah itu datang dari Allah, serta bersyukur, nah berarti dia selamat dari jebakan ujub tadi. Ujub selamat nang ke-6 pulang. Rintangan harus kita lewati. Niscaya digodanya lagi dengan godaan berikut nang ke-6. Kalau mengatakan deh, supaya kita rasakan di hati kita atau jebakannya nih. Pertama tadi disuruhnya kita jangan beribadah sekali. Ternyata lolos kita ini tetap hendak beribadah. Jebakan kedua disuruhnya nunda-nunda aja kakaina gitu. Nah, tuh. Ternyata lolos kita tetap kita kerjakan. Kadina kita tunda-tunda. Dua ada. Jebakan ketiga suruhnya begesak lu kok sehingga kada sempurna ibadah kita. Nah, karena pulang sini. Tawa kita bersabar, kita sempurnakan sesempurnanya. Kada hakun kita ninggal sunat-sunatnya. Nah, selamat jebakan ketiga, jebakan keempat. Suruhnya bagus sekali, cuma susupakannya perasaan dia. Nah, namun kita kawas selamat di sini, diselamatkan Allah atau kita berupaya menolak dia dengan taktik, dengan cara-cara yang disebutkan oleh para ulama sambil berdoa ditolong Tuhan, kada nyarah syaitan. Masuknya pulang di pintu kelima lewat perasaan bangga diri lawan kemuliaan kelebihan yang ada pada diri. Kada ingat lawan Allah yang memberi. Nah, nang kelima, nang ke-6 pulang. Kita habiskan jebakannya dulu kok. Nyaman ingat, hafalin nih. Cuma yang hafal tuh dirasakan di hati. Nah aku kan jebak. Nah, nyaman menyiapkan diri supaya kau lepas daripada jebakannya tadi. Kan banyak orang kalah di ronde pertama. Ayusan kadikin sembiang. Kada sembiang aja. Masih perasaan tadi. Masih wan bisikan. Mah ini diserok kiyok lalu gini. Jadi orang tinju hanyaram 2 detik KO deh gini. Ini ada perlawanan lalu-lalu ini ngarannya. Jaka KO-nya tuh dari ronde ke-12. Kan ada zamannya dulu kok.
kalah di level di rundungan 12 ini udah pertama kalah deh. Keenam, disuruhnya lagi bersungguh dalam beramal, tetapi dengan disertai ingin timbul bukti amal ibadahnya di dunia berupa karamat. Berbahaya juga gini. Syaitan pintar ya. Oh, sekolahnya tinggi tuh lah, kursusnya tinggi deh yang menggoda orang tuh. Jadi makin tuan guru alim, makin alim orangnya, makin level tinggi syaitannya. Kan syaitan tuh kayak kita juga, ada na S1, ada na S2, ada na S3, profesor adanya di kalangan bahannya tuh. Dan iblis sebagai tukang atur dia lihatnya, ini tuan guru ini ganda levelnya. Nang suruhnya S3, syaitannya memang gede. Ada menang matematika, udah kada mampan bro. Syaitan orangnya tuh. Nah, disuruhnya pulang bab kayak ini, lu merasa asa, sehingga orang yang kayak ini lu merasa asa punya kedudukan di sisi Allah dengan ibadah. Ada orang nang menyembetinya atau nang mencacinya, nang musuhinya, anak ketulahan ini. Pecah ketulahan misalnya si din. Nah, di perasaan tuh berbahaya itu. Ini nak ketulahan ini. Pas uyuhan ya ketulahan lo aku. Nah, ini. Pintarnya syaitan tuh. Dulu kok kan. Padahal kada tentu juga dia bermusibah tuh gara-gara seorang kok bisa aja karena apa sebabnya kada tahu kita. Nah, jadi itu bilang disuruhnya bersungguh dalam beramal tetapi dengan disertai ingin timbul bukti. Bolehlah kita hendak bakaramat. Hati itu hendak bakaramat bolehlah. Woi, kada boleh. Karena karamat itu merupakan hazun nafsi, kepentingan nafsu. Bolehlah hendak jadi wali. Nah, itu ada bapak. Kan wali kan mesti bakaramat. Mun kita hendak jadi wali itu bagus, tapi hendak bakaramat itu kada baik. Itu ngarannya orang nang tujuan beribadah itu bukan Allah tapi karamat. Nah, jadi kelas-kelas na tinggi itu juga dengan bab gini, hendak bakaramat. Ada sesuatu, ini wamin karamati termasuk karamatku. Termasuk karamatku gitu loh. Nah, jadi ingin timbul bukti amal ibadahnya di dunia berupa karamat dan lain-lain, yaitu semacam daripada ria juga bentuk ini. Maka jika ia mendapat taufik hidayah dari Allah Ta'ala dengan merasa cukup dengan diketahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dipitnahnya lagi dengan fitnah yang berikutnya. Fitnah ketujuh dengan kata syaitan, jar syaitan, engkau tidak perlu beramal dan beribadah lagi. Ikam ini tinggi dah martabat wali kutub dah malih orang kayak kau ini mencari, jadi santai gini lagi. Artinya santai itu sampai dah kan sudah sampai kan santai lagi. Jadi bebuhanmu itu kakan-kakan wajar ya berhikmat beribadah belum sampai lagi. Sudah sampai nih santai lagi. Nah, tertipu juga situ. Dikira lo kok bila sudah sampai itu ampihan beribadah. Sampai apa perasaannya deh. Wasil ilallah deh nih. Ngaran sampai itu kan lebih himat lagi. Nah, tertipu juga. Memangnya Nabi kita tuh kada sampai kah? Kayak apa hidup Zidin sampai ke mati sini kada pernah meninggalkan ibadah. Hendak meninggal haji sehari sebelum meninggal, ya dipapah ke masjid. Minta sih dipapah di masjid. Tuh orang sampai kada gitu. Siapa madakan kita harus sampai. Syaitan tuh pintarinya. Sampai deh ikam wasil. Nang berhimat ibadah itu nak kada sampai belum. Kan ada orang yang kayak ini kadang-kadang. Di situ kalahnya. Tatipu di situ. Syaitan ngarannya kalau. Karena engkau jika ditakdirkan Allah, gini pulang pakainya nih. Jadi dengan kata syaitan, engkau tidak perlu beramal dan beribadah. Karena engkau je syaitan, ini syaitan belajar tauhid. Jika ditakdirkan Allah Ta'ala beruntung, akan beruntunglah engkau. Sekalipun tidak beramal. Bisa lo koknya. Memang itu bukan tauhid. Dan jika sebaliknya dijadikan Allah Ta'ala celaka, akan celakalah engkau sekalipun engkau beramal. Maka jika ia dipelihara oleh Allah Ta'ala dan merasa aku sebagai seorang hamba, wajib menjunjung perintah Allah Ta'ala Al-Khaliq yang menjadikan dan memilikinya, yaitu Allah Ta'ala. Memang ada orang yang kayak itu. Kan ada dalam sebuah kitab disebutkan nih. Ada seorang abid yang sudah puluhan tahun beribadah. Kan naran abid itu ibadahnya kadang kayak kita nih. Kita ini kadang abid
Orang abid tuh full waktunya tuh hampir sedikit sisanya ibadah ya lagi. Maka pulang ibadahnya bukan satu puluhan tahun deh. Dites Tuhan, ya Tuhan, wahai malaikat turun ikam pada hiwa abid sebanyak apapun ibadah ikam, tata ikam masuk neraka. Turun nih malaikat misahkan menyampaikan kabar Tuhan nih, pesan Tuhan, wahai abid, ikam beribadah sudah sekian puluh tahun. Kayak apapun ikam beribadah banyaknya, tatap ikam masuk neraka. Amun kita tuh ada kabar kayak itu, muka itu aja, apa sih beribadah tuh kita gitu. Jadi jar habit kita sarah Tuhan ya. Dia apa sidin ke aku nih hamba sidin sarah sidin nih. Ada bapak aku masuk neraka aja sidin, tapi taat lawan Tuhan itu lebih aku sukai daripada aku masuk surga tapi maksiat lawan Tuhan. Ya ada tuh misalnya orang maksiat masuk surga, nah tak masuk neraka, aku aja sidin aku masuk neraka asal taat lawan Tuhan, ketimbang masuk surga tapi maksiat lawan Allah Ta'ala. Jadi imbah kayak itu jawabannya padahkan Tuhan, padahkan oleh malaikat Tuhan tahu aja apa. Kayak malaikat sikapnya kayak apa, dipadahkan tetap masuk neraka walaupun ibadah puluhan tahun. Padahkan malaikatnya jawaban hamba tuh Tuhannya jar hamba tadi, arah Tuhan masuk neraka aku nih hamba sidin salah sidin. Ini kan benar kemandak. Cuma aku masuk neraka dalam keadaan beribadah lebih aku sukai daripada masuk surga dengan maksiat lawan Tuhan. Wah mantap je Tuhan nih hamba aku. Nah, Tuhan nama uji aja bang. Nah, akhirnya oleh Tuhan pada hewan hambaku semua kesalahan, keaiban, kekurangan, dosanya ku ampuni ya Tuhan. Itu kan cukup deh Tuhan memberi. Nah, itu ngarannya orang nang lulus dalam ujian. Jangan hanya bakal rahmat. Padahal masuk neraka aja kada mampi ibadah. Apalagi anak dapat karamat maka kada orang nang kaya ini. Ini orang nangaran betul-betul ikhlas kepada Allah. Dan berbuat akan apa yang dikehendaki dan putuskan, niscaya selamatlah ia dengan taufik dan hidayahnya, dan jika tiada binasalah ia. Nah itulah dia tahapan-tahapan godaan syaitan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tasawuf yang dimuat oleh pengarang kitab kita ini di sini agar kita tahu begitulah ternyata untuk beribadah kada mudah banyak tantangan-tantangan, godaan-godaan yang harus kita ketahui agar ibadah kita bisa selamat daripada perangkap-perangkap syaitan yang kita sebut sampai 7 macam tadi. Pertama, dilarangnya kita beribadah, ditangatinya beribadah. Yang kedua, suruhnya menunda-nunda. Yang ketiga, suruhnya bergesak. Yang keempat, suruhnya sempurna sekali, tapi disusupkannya perasaan hendak minta nilai manusia. Yang kelima pulang ikhlas kawadah, lalu diujupakan oleh syaitan perasaan orang tadi sehingga merasa harap diri, merasa bangga diri, lupa dengan itu karunia Allah. Yang keenam, disuruhnya beribadah cuma disusupkannya perasaan ingin dapat karamat, ingin dapat kemuliaan, ingin diketahui orang kehebatan dia, keunggulan dia. Bahkan orang yang kayak ini nih, lu nya berdoa kada kabul doanya, nya merasa heran. Apa tang kada kabul aku doa, maka aku beribadah. Nah itu tanda tipu di sini. Tuhuk rajin sembahyang, ternyata hidup susah. Aku ini sembahyang rajin ya, kayak ini hidup lah susah. Nah tipu di sini juga. Dapat musibah, dapat penyakit, dapat apakah penyakit yang berat tuh, makanya rajin beribadah. Dapat musibah, asa anehnya kenapa Tuhan kayak ini? Aku rajinnya beribadah, dapat musibah kayak ini. Nah itu terjebak dalam nangka 6 ini. Nah, pintarnya syaitan tuh. Nangka 7 kayaknya hanya di anunya pulang. Nah, aja syaitan beribadah bihimat, muntah dia neraka tetap neraka. Ah, tuh bisa aja mau yahi orang tadi. Tapi men orang bertauhid, insyaallah ini lulus saya di jebakan nangka 7 tadi. Nah, hanya faedah arti hidayah dan taufik. Nah, itulah dia. Selalu kita harus waspada daripada syaitan tadi, karena sangatlah licik syaitan itu, musuh yang sangat nyata kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.